Cek cek. Ayo. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Voka Farabi akan membawakan beberapa buah nasyid untuk menyambut teman-teman yang satu persatu hadir menyemarakan halal bihalal AHM Plan Pegangsaan 2. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasi. Ya Allah, limpah kesalan kesejahteraan untuk teladan kami Nabi Muhammad, senantiasa di dalam lindunganmu, selamanya di dalam kasih sayang Allah. Ya Allah, bless all your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. 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 Ya Allah, kewang mantien an kalian en lau semu hamatien seaita hao ohan juta tien anta Allah terkeliawama hao hancu Allah. Ya Allah, nungsurkan rahmat sinar salamat kanggo Nabi junjungan kuring Muhammad, salawasna hadina kau wilujengah, salawasna bintang tayunganku Allah. Ya Allah, paringono rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad, salaminipun wonten ing keselamatan, salaminipun diwelasi Gusti Allah. Ya Allah, curahkan rahmat juga keselamatan tarung tua Nabi piturui kami Muhammad, sepanjang hidup di dalam kebaikan, salamonya dalam kasih sayang Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad, adada ma fi ilmillahi salatan
daimatan bidawami Baik, kita sapa dulu teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum teman-teman. Oke, yang di depan ini boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di tengah, assalamualaikum. Mantap. Oke, sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kami Voka Farabi kembali hadir silaturahim ya di sini di AHM Pegangsaan untuk yang kesekian kalinya. Semoga kita diberikan umur panjang terus ya hingga bisa silaturahim seperti ini juga. Amin. Dan bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin. Ya, itu sebuah anugerah ya dari Allah kalau bisa ketemu sama bulan Ramadan. Tadi kita buka dengan salawat dengan multi bahasa. Banyak itu, beragam bahasa ya. Betul, menandakan pasti destinasi mudik teman-teman juga beragam. Wah, pastinya. Gitu. Teman-teman siapa yang mudik kemarin? Abang mudik, Bang? Ada yang mudik. Mantap. Ada enggak? Walaupun banyak yang nggak mudik tapi di sini mudik. Ada yang mudik juga. Jadi semoga dengan dimudahkannya kita bisa mudik itu juga jadi recharge energi untuk kita kembali bekerja di tempat kita bekerja dengan semangat. Tetap semangat terus ya selalu. Betul. Ya. Kemana Bang mudiknya, Bang? Cakung. Cakung mah dekat. Di mana? Wow, Medan. Wah, luar biasa. Ya, sejauh banget ya. Medan. Oke, kita bawakan lagu berikutnya. Ini judulnya Jagalah Hati ya, dari Senada, familiar di telinga teman-teman. Dulu ini liriknya dibuat oleh Kiai Haji Abdul Muhyi Nastiar. Gitu Kang Aris ya. Jadi memang melekat sekali di tengah masyarakat. Sangat melekat sekali ya. Yes. Apalagi lagu ini sangat legend sekali, betul ya. Betul. Jagalah Hati. Dan memang maknanya ini sangat luas sekali ya. Bahwasanya hati kita ini gimana caranya biar bersih selalu gitu kan ya. Satu hati. Nah, itu dia. Satu AHM hati. Itu tagline-nya satu hati. Itu yang bikin AHM selalu terdepan ya dalam dunia otomotif di Indonesia. Ya. Oke. Jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan giri, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori.
jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Ya. Azan ya? Kita break dulu ya. Baik, alhamdulillah sudah terdengar azan asar ya. Berarti ini sebentar lagi acara akan dimulai. Kita bawakan satu lagu yang waktu Ustadz almarhum Jeffrey Al-Bukhari masih ada ya, masih hidup. Ini lagunya terkenal banget ya Bang. Nih buat abang-abang mungkin yang kemarin waktu lebaran ditanyain mana gandengannya gitu, masih sendiri aja gitu, nggak ditanyain nggak? Kita bawakan lagu Bidadari Surga gitu ya. Ini memang lagunya percakapan antara suami sama istri gitu ya. Tapi semoga buat teman-teman yang masih single jadi motivasi ya. Betul, motivasi dan doanya juga ya. Ya. Di sini. Lebaran tahun depan udah harus ada bidadarinya. Bidadarinya, betul. Silakan. Jangan sendiri terus ya. Bidadari Surga. Setiap manusia
punya rasa cinta yang meski dijaga kesuciannya, namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampu bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemudiannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Bidadari surgaku. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga ini ya jadi motivasi nih pokoknya. Ya, buat abang-abang semua di sini mungkin ada yang jadi pejuang keluarganya, tulang punggung keluarganya gitu ya. Betul sekali, tulang punggung keluarganya yang memang menjadi tumpuan harapan keluarga. Betul ya, semoga dengan adanya lagu Bidadari Surga ini menjadi doa dan wasilah buat kita semua. Betul, motivasi ya. Motivasi juga untuk mendapat pasangan hidup. Oke, masih banyak bangku-bangku yang bisa diisi teman-teman. Nanti isi dulu yang paling depan, nanti biar rekan-rekan yang mungkin keluar tempat kerjanya belakangan bisa isi yang di belakang tanpa melewati teman-teman yang sudah datang duluan, gitu ya. Baik, kita bawakan satu lagu yang pasti teman-teman juga bisa sambil nyanyi bareng sambil nunggu teman-teman yang lain. Rahmatanil Alamin dari Maher Zain. Sallaita bikullil anbiya
يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبنا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإنسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Baik, tadi rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin berarti Maha Zain. dari Maha Zain ini mengandung makna rahmat bagi seluruh alam. Betul? Betul ya. Dia harus jadi orang yang bermanfaat, bisa Ya. memberikan kontribusi lah. Kontribusi dan semuanya mungkin di sini bisa bermanfaat untuk bukan hanya untuk diri Keluarganya, sendiri ya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. untuk masyarakatnya, apalagi AHM ya. Betul. Wah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Oke, baik teman-teman silakan untuk langsung mengisi tempat-tempat yang masih kosong di depan gitu ya. Kami Voka Farabi membersamai teman-teman semua untuk bisa komplit di sini hadir di momen yang setahun sekali, Pak. Setahun Kita sekali bisa ya. ngumpul satu perusahaan besar ini gitu ya. Saling bersalaman, semuanya jadi silaturahim lah. Iya, dengan niatan kembali bersih gitu ya. Betul. Halal bihalal ini kembali bersih, kembali suci. Dalam dan semangat satu hati. satu hati. Itu Tetap dia. motonya. Ini ya. Iya, tagline. Moto tagline dari AHM. Satu hati. Satu hati. Gitu kan? Iya. Oke. Oke, kita bawakan karena beberapa teman-teman saya lihat ada yang umurnya agak-agak ini ya, senior. Ini ada lagu lawas, tapi ya saya kan Gen Z juga ada yang tahu lagunya. Bimbo teman-teman, judulnya Ada Anak Bertanya Pada siapanya? Pada bapaknya. Bapaknya ya.
anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keagungan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya ya. Nah, jadi momen puasa kemarin jadi momen kumpul bareng keluarga, buka sahur dan buka puasa. Dan buka puasa. Itu momen yang paling satu tahun sekali juga ya. Iya, bisa ngumpul waktu itu ya. Iya. Ya mungkin teman-teman yang bisa pulang kerja, bisa ngumpul sama keluarga itu enak banget lah. Berkahnya di situ ya. Betul. Oke, satu lagu terakhir dari kita, Sayyidah Aisyah, untuk membuat teman-teman semangat lagi. Berani lembut hati, amat cerdas ilmu seluas samudra. Ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memanja, sejukkan hatinya. Sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda pun dah selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah, sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang kadang cerita semu. Kau istri mulia, ya Aisyah ummana.
lembut hati, mujtahidah cerdas umi yang soleha, ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, wanita surga yang nampak di dunia, hamba suci cinta dan kasihnya pada Rasulullah. Mana sungguh terpuji Allahku dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis siram cintamu, bukan persis novel yang hanya fata morgana. Kau istri mulia ya Aisyah ummana. Ummana sungguh terpuji Allahku dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis siram cintamu, bukan persis novel yang hanya fata morgana. Kau istri mulia ya Aisyah ummana. Allah Rahman pilih Rasul untukmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami memulai acara pada hari ini. Dan izinkan kami kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati, kami akan bacakan pantun. Cakep, Pak. Air beriak, tanda tak dalam. Cakep. Air melimpah di pinggir rawa. Cakep. Izinkan kami ucapkan salam. Cakep. Semoga berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mohadi dan rekan saya Mahfud Saifuddin. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiratnya, limpahan cucuran nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa hadir di kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan selawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada sore hari ini. Mas, tahu nggak Mas? Acara halal bihalal kita itu spesial loh Mas. Kok bisa? Karena di sini para direktur bersedia hadir dan nanti akan menyapa kita semua Mas. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita langsung saja sapa kepada tamu undangan, khusus kepada direktur yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Kepada seluruh tamu undangan kami ucapkan terima kasih. Jadi nanti teknisnya seperti Mas, mohon kesediaannya Bapak Ibu Direktur saat kami menyapa namanya dimohon untuk berdiri melambaikan tangan menyapa para tamu undangan, dan mohon kepada para tamu undangan juga untuk memberikan tepuk tangan yang meriah. Baik, Mas Mahfud, langsung saja kita sapa para tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Susumu Mitsubishi selaku Presiden Direktur. Yang kami hormati Bapak Thomas Wijaya selaku Eksekutif Vice President Direktur. Yang kami hormati Bapak Steve Kurniawan selaku
Production Engineer and Procurement Director. Yang kami hormati Bapak Kenichi Ogata selaku Production and Engineer Director. Berikutnya yang kami hormati Bapak Eiji Takao selaku Procurement Director. Yang kami hormati Ibu Rita Prajitno selaku HR GAIT SI Direktur. Yang kami hormati Bapak Erik Sadikin selaku Finance Director. Yang kami hormati Bapak Toyohiro Haba selaku Finance GAIT SI Direktur. Yang kami hormati Bapak Octavianus Dwi selaku Marketing Director. Yang kami hormati Bapak Naoki Kajino selaku Marketing Director. Terima kasih kepada Bapak Ibu Direktur atas kesediaannya menyapa tamu undangan semuanya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Division Head PT Astra Honda Motor. Dan yang kami hormati Bapak C.C. Rusmana selaku Ketua PUK SPLM SPSI. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ali Junifar RCMA selaku pembicara halal bihalal PT Astra Honda Motor. Yang kami hormati seluruh pimpinan kerja serta rekan-rekan AHM yang kami cintai. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh iya Mas Mahfud, Ya. boleh tahu nggak halal bihalal kali ini temanya apa? Jadi tema halal bihalal kali ini adalah dengan semangat Idul Fitri kita perkuat sinergi untuk selalu satu hati demi keberlanjutan perusahaan. Beri aplaus yang meriah. Baik, kami informasikan untuk acara halal bihalal PT Astra Honda Motor kali ini Iya Mas. merupakan acara tahunan yang biasa dilaksanakan diselenggarakan oleh PT Astra Honda Motor. Siap. Dan acara ini tidak hanya dilakukan sekali namun ke seluruh all plan di PT Astra Honda Motor. Ya betul sekali Mas. Dengan nilai satu hati kita dapat saling bersinergi antar bagian sehingga semakin mempererat tali silaturahmi, mampu menghadapi tantangan serta inovasi, kreativitas demi keberlanjutan PT Astra Honda Motor sebagai sawah ladang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya untuk menambah kecintaan kita, kebanggaan kita sebagai insan AHM, maka kami harapkan untuk bisa menyanyikan Mars AHM, Bagimu Negeri dan Ikrar Insan AHM. Hadirin dimohon untuk berdiri. Astra Honda Motor, tempat kita berkarya, tempat menggapai cita-cita kita. Mari kita jaga, kita bela bersama, capai masa depan cerah sejahtera. Nilai satu hati falsafah kita, satukan visi misi kita bersama. AHM milik kita, AHM ladang kita, untuk harumkan nusa dan bangsa. AHM milik kita, AHM ladang kita, untuk harumkan nusa dan bangsa.
Ikrar Insan AHM. Kami Insan Astra Honda Motor berjanji: 1. Selalu disiplin, bertanggung jawab, dan patuh terhadap peraturan perusahaan. 2. Menjunjung tinggi produktivitas dan menghasilkan produk yang berkualitas. 3. Menghargai sesama dan membina kerjasama. 4. Senantiasa menjaga dan membela Astra Honda Motor sebagai sawah ladang kami. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya mari sama-sama kita dengar sambutan dari Ketua PUK SPLM SPSI PT Astra Honda Motor kepada Bapak Cece Rusmana. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Mr. Susumi Mitsubishi beserta Bapak Thomas Wijaya selaku Presiden Direktur dan Eksekutif Vice Presiden Direktur PT Astra Honda Motor. Yang kami hormati Ran Direksi Bapak Steve Kurniawan, Bapak Kenichi Ogata, Bapak Eji Takau. Yang kami hormati Bapak Okta, Bapak Naoki Kajino. Yang kami hormati Ibu Rita Prayitno, Bapak Erik Sadikin, dan Bapak Haba. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam momentum yang tentu sangat berbahagia untuk kita semua, dalam momen halal bihalal Syawal 1446 tahun 2025. Kami PUK SPLM SPSI PT Astra Honda Motor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang kami hormati, patut berbahagia tentu di tahun 2025 ini dengan situasi kondisi yang sama-sama kita ketahui, dengan turunnya daya beli masyarakat di 3 bulan pertama, pencapaian PT Astra Honda Motor cukup stabil. Tentu ini perlu kita syukuri bersama. Aplaus dulu buat teman-teman semua. Terlebih plan pegangsaan tentu menjadi satu-satunya juga plan yang memproduksi EV. Ini juga plus ya, plus buat kita semua ya. Berikutnya teman-teman gini, saya mau bahas tentang bagaimana caranya situasi kondisi ke depan ini. Tentu sama-sama ada tantangan gitu ya, ada mikro maupun makro. Secara mikro tadi ada beberapa regulasi perubahan di pemerintahan terkait ketenaga kerjaan yang sama-sama perlu kita komunikasikan dengan baik. Secara makro tantangan juga luar biasa gitu ya, di otomotif di roda 4 cukup dinamis, di roda 2 juga kita perlu hati-hati dalam hal ini terkait regulasi. Mungkin hari ini kita semua juga sedang fokus terhadap yang terjadi, yaitu terkait penerapan PP 58 terkait TER gitu. Jadi prinsipnya kita bersama HR tetap terbuka hari ini. Jadi penting untuk kita penerapan regulasi pemerintah sesuai, jangan sampai penerapan ini merugikan karyawan gitu ya. Jadi ada perubahan, mungkin kalau teman-teman ingat
sebelum Lebaran kemarin kita cukup kaget, ada potongan yang cukup tinggi terkait TER gitu ya. Jadi ada perubahan peraturan terkait pajak gitu. Jadi walaupun di ujung itu kita dijagain sama pasal 17 PPh 21, tapi secara bulanan itu sedikit memberatkan di karyawan, Bu. Jadi kita mendorong untuk perusahaan untuk diskusi bersama kita gitu ya, agar gimana caranya penerapan ini tidak terlalu memberatkan karyawan gitu. Jadi mungkin itu dari kami, dan saya rasa kita sama-sama sepakat terkait TER ini masalah kita bersama, Bu. Jadi ini harus kita komunikasikan secara baik. Jangan sampai hal ini merusak hubungan yang selama ini kita jaga gitu. Satu lagi, kami yakin dengan kolaborasi baik antara manajemen, serikat pekerja, dan seluruh karyawan PT Astra Honda Motor, kita mampu menghadapi situasi di depan sehingga AHM tetap tumbuh dan berujung pada kesejahteraan karyawan dan seluruh keluarganya. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, terima kasih. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak C.C. Rusmana atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Eksekutif Vice President Direktur PT Astra Honda Motor kepada Bapak Thomas Wijaya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ali Junifar LCMA, yang terhormat Mr. Susumu Miswisi, Presiden Direktur Astra Honda Motor, yang terhormat rekan-rekan Bapak Ibu jajaran direksi, Pak Steve, Pak Ogata, Pak Okta, Pak Kajino, Pak Takao, Pak Erik, Ibu Rita, dan Pak Haba, dan tentunya juga rekan-rekan manajemen dari Astra Honda Motor. Yang terhormat Pak C.C. Rusmana selaku Ketua PUK SPSI PT Astra Honda Motor, Pak terhormat juga rekan-rekan Division Head, para pimpinan kerja, dan yang kami banggakan dan kami cintai seluruh insan karyawan Astra Honda Motor. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan semangat, dan tentunya kebersamaan. Sehingga pada kesempatan hari ini, kita semua masih dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kehangatan dan tentunya juga kekeluargaan dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah. Atas nama manajemen, kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Semoga momen suci ini dapat menjadi titik balik bagi kita semua untuk kembali kepada fitrah, semakin mempererat tali silaturahmi, dan juga semakin memperkuat semangat kebersamaan di antara kita bersama. Tentu ini adalah menjadi suatu momen kebahagiaan dan kehormatan bagi kami, para direksi dan manajemen, untuk dapat bersama-sama merasakan dan merayakan hari kemenangan dan kebahagiaan bersama dengan seluruh insan karyawan Astra Honda Motor yang kami cintai dan banggakan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan MC bahwa tema halal bihalal kita pada tahun 2025 ini adalah dengan semangat Idul Fitri,
mari kita perkuat sinergi untuk selalu satu hati demi keberlanjutan perusahaan sawah ladang kita bersama. Tentu tema ini lebih dari sekedar seruan semangat, tetapi juga merupakan refleksi atas tantangan nyata yang sedang kita hadapi bersama-sama pada saat ini. Tadi Pak Cece sempat menyampaikan kondisi makro dan mikro. Memang ibaratnya kalau kita kemarin mudik ya, mungkin ada yang naik pesawat, ada yang naik bis, ada yang naik kereta. Ini kalau naik pesawat kita lagi menghadapi turbulensi, atau kalau naik mobil, naik motor gitu ya, ini lagi banyak polisi tidurnya ya. Jadi memang kita berada di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sedang dibayangi oleh pelemahan daya beli, baik secara makro, mikro maupun baik global dan regional. Memang kalau kita lihat tadi sempat disinggung Pak Cece juga, memang di 3 bulan ini kondisi industri market sepeda motor itu pasarnya turun 3% dibanding dengan 3 bulan tahun lalu. Dan kita teman-teman semua Astronom Motor, kita terkoreksi juga atau turun 2,4-2,5% dibanding tahun lalu secara distribusi. Walaupun secara penjualan retail kita, sales kita masih ada sedikit peningkatan sekitar 1%. Jadi ada kondisi yang perlu diwaspadai, walaupun juga ada sedikit optimisme tentunya harapannya. Nah, ditambah lagi saat ini dengan kondisi geopolitik yang sedang mengalami kontraksi, ada dinamika ketidakmenentuan karena perang tarif dan sebagainya, tentu melibatkan negara-negara besar dan juga kita akan berdampak juga tentunya secara langsung ataupun tidak langsung kepada Indonesia. Kita semua tentu tidak bisa menghindar dari kondisi global yang ada. Kita bersama harus menghadapi dan memitigasi dampak yang akan mengimbas ke bisnis sepeda motor kita, bisnis sepeda motor Honda. Tentu kita juga percaya, kita juga memberikan dukungan dan semangat kepada pemerintah Indonesia yang saat ini juga sedang melakukan diplomasi untuk dapat mendapatkan kebijakan perdagangan yang mudah-mudahan tidak merugikan bangsa kita, dan di sisi lain dapat melakukan relaksasi kebijakan baik ekspor terutama yang dapat memberikan kemudahan untuk dunia bisnis kita bersama. Tentu kondisi ini menjadi tantangan, dan bagaimana semua dapat semakin adaptif, semakin agile dengan setiap perubahan, karena tadi ketidakmenentuannya, dinamikanya bisa terjadi sewaktu-waktu setiap saat. Kami percaya bahwa dalam setiap tantangan tentu akan ada potensi-potensi peluang. Dan peluang itu hanya bisa kita raih jika kita semua tetap bersatu, kita semua tetap bersinergi, kita semua tetap bekerja dengan semangat dan nilai satu hati. Satu hati dalam visi, satu hati dalam nilai-nilai, dan tentunya juga satu hati dalam setiap tindakan kita berkarya, bekerja di Astronom Motor maupun juga tentunya di lingkungan sekitar kita. Tentu nilai satu hati ini menjadi pedoman kita, terutama mulai dari fokus kepada setiap konsumen pembeli sepeda motor kita, atau fokus kepada setiap konsumen dari setiap proses kita. Kemudian bagaimana kita juga menghargai sesama, bagaimana kita juga membina kerjasama, kita meningkatkan inovasi dan terus menjaga integritas untuk harus dapat tetap hidup dalam setiap langkah dan karya kita bersama. Karena itu, karena nilai satu hati yang tentunya telah bisa membawa kita sampai dengan sejauh ini, dan nilai-nilai ini pula lah yang akan menghantarkan kita dapat menuju masa depan yang semakin berkelanjutan. Rekan-rekan insan Astronom Motor yang dicintai, tentu momen halal bihalal ini merupakan kesempatan untuk kita semua bersama-sama, setiap individu yang ada pada kesempatan hari ini, untuk saling membuka hati, untuk saling memaafkan, untuk saling membangun kembali ikatan batin yang mungkin sempat renggang karena kesibukan kita masing-masing,
karena perbedaan pandangan di dalam kita bekerja, ataupun bahkan dinamika-dinamika dalam tugas dan pekerjaan kita. Karena kita semua tahu bahwa perusahaan kita, sawah ladang kita ini besar bukan karena hanya teknologi dan sistemnya, tetapi justru karena orang-orang hebat, rekan-rekan semua insan Astra Honda Motor yang ada di dalam Astra Honda Motor. Dan kehebatan itu akan semakin tumbuh jika kita semua saling mendukung dan menguatkan. Mari kita jadikan momen pada saat ini untuk menjadi pemicu semangat baru untuk menghadapi sisa tahun 2025 ini. Dengan kita menjadi semakin lebih fokus, kita semakin solid, dan tentunya semakin penuh dengan semangat kebersamaan. Kita yakin bahwa dengan nilai satu hati, semangat satu hati, kita akan mampu tadi melewati setiap badai, setiap turbulensi, setiap polisi tidur, dan kita bersama dapat membawa perusahaan ini terus tumbuh dan berkelanjutan. Tidak hanya sampai dengan hari ini, tapi tentunya untuk masa depan kita bersama sampai anak dan cucu kita. Dan tentunya kita sebagai satu keluarga Astra Honda Motor semua bersyukur bahwa kita memiliki manajemen yang sangat solid, dan tentunya ini juga karena didukung oleh serikat pekerja, komunikasi yang baik, komunikasi yang positif dan membangun, dan tentunya juga seluruh insan karyawan Astra Honda Motor yang memiliki komitmen kuat bersama sehingga Astra Honda Motor dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi yang terbaik. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi di dalam kesuksesan perusahaan sawah ladang kita bersama, tentu atas setiap dedikasi, atas setiap kerja keras, atas setiap loyalitas yang telah diberikan. Mari kita bersama kita jaga dan kita rawat semangat kebersamaan kita ini bersama-sama. Kembali kalau tadi ada turbulensi, ada badai, ada polisi tidur, biasanya yang pertama kali dilakukan itu kita pasang safety belt. Jadi pesannya sama-sama kita kencangkan ikat pinggang gitu ya. Tapi tadi jangan lupa, tentu di balik semua tantangan kita juga harus melihat potensi dan peluang. Nah, bagaimana kita memanfaatkan potensi dan peluang itu dengan inovasi, dengan semangat dan nilai satu hati. Semoga kita semua dapat terus tetap bersatu, berkolaborasi, dan semakin berinovasi untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan kita yang kita cintai bersama. Dan tentunya harapan kami, silaturahmi ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan dan semangat kerja kita bersama untuk memajukan perusahaan ke tingkat yang lebih baik, lebih global, lebih mendunia, sehingga kita mampu menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang ada. Tentunya juga kita berharap bahwa kita terus sehat, kita terus semangat untuk bisa berkarya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi setiap langkah kita bersama. Terima kasih, salam satu hati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Thomas Wijaya atas sambutan yang telah disampaikan. Bang, selanjutnya apa lagi nih acara kita nih? Acara berikutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti. Kami mohonkan kepada Ustadz Ali Junifar untuk bisa menyampaikan tausiah agama, dan insya Allah nanti akan ditutup dengan doa. Namun sebelumnya kami informasikan beliau merupakan dosen tafsir dan ilmu Quran Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikam Bekasi. Beliau juga pengisi tetap di Masjid Astra Honda Motor, sehingga beliau akrab dengan karyawan PT Astra Honda Motor itu. Sebelumnya kami mohon untuk hadirin sekalian, saya sampaikan pantun yang kedua kalinya. Oke Bang, siap. Pergi makan bareng-bareng. Cakep. Mampir ke toko daerah Pupar. Cakep. Kita dengarkan dengan khidmat ceramah agama Ustadz Ali Junifar. Kepada Ustadz Ali Junifar kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyapa pribadi-pribadi yang sangat kita hormati dalam pertemuan ini. Yang pertama Bapak Mitsushi selaku Presiden Direktur PT Astra Honda Motor. Kemudian Bapak Thomas Junaidi Alim Wijaya. Bapak, terima kasih, tadi nasihatnya luar biasa. Kemudian semua Bapak Ibu jajaran direksi manajemen PT Astra Honda Motor, juga tentunya Bapak C.C. Rusmana, Ketua PUK SPLM SPSI PT Honda Motor, PT Astra Honda Motor, dan semua para pimpinan yang hadir pada kesempatan ini, semua rekan-rekan yang tentunya kita sangat berbahagia dikumpulkan dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Saya mungkin hanya ingin mendalilkan apa saja yang baru saja disampaikan, bahwa sesungguhnya semuanya adalah bagian penting dari apa yang kita pelajari selama ini di rumah-rumah ibadah kita. Bagian penting dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi juga Maha Penyayang. Dan juga semua yang disampaikan barusan merupakan bagian penting dari apa yang dipesankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau melihat temanya dengan semangat Idul Fitri. Idul Fitri itu selalu tentang yang pertama, mudah mengaku bersalah. Kalau dalam bahasa agamanya muhasabah. Kita lebih sering mengenalnya dengan istilah berani mengevaluasi diri. Yang mereka yang hebat biasanya selalu berangkat dari niat dan ketepatan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dirinya. Dan mengukur kemampuan diri itu selalu juga tidak boleh melewatkan membaca semua si kelemahan yang pasti dimiliki oleh siapapun, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk, bukan sebagai khalik, bukan sebagai pencipta. Maka dari situ ketika semuanya diajak untuk beridul fitri, maka sesungguhnya kita diajak untuk mengaku bersalah, setidaknya terhadap diri kita sendiri, setidaknya terhadap keluarga kita, setidaknya terhadap amanah tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Bahkan berkhusus dalam kesempatan ini, pekerjaan-pekerjaan, profesi yang harus kita tekuni dengan baik. Siapapun kita pasti memiliki kealpaan, kita pasti memiliki kekurangan, yang semua itu pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan Idul Fitri 1046 Hijriah ini, kita jadikan sebagai momentum untuk berani mengatakan, saya sudah berusaha menjadi yang terbaik, saya sudah berusaha melakukan semuanya dengan cara yang terbaik, tapi saya sadar betul pasti ada hal yang masih perlu saya perbaiki, pasti masih ada yang perlu saya perjuangkan. Sebaik apapun saya saat ini, pasti saya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir pada tempat yang baik dan mulia ini, spirit yang kedua dari Idul Fitri itu adalah tentang keberanian untuk memaafkan saudara kita. Siapapun pasti punya salah, tanpa terkecuali. Makanya dulu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi pernah menyampaikan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap anak Adam yang mudah sekali berbuat salah itu, sebaik-baik mereka adalah yang mudah sekali untuk bertaubat. Apa itu bertaubat? Berani ngaku salah, berani minta maaf, rahimakumullah. Tapi ada yang lebih penting dari itu, karena minta maaf itu tidak mungkin terjadi kecuali kita menemui orang atau sosok yang pernah
kita berbuat salah kepadanya, ada yang lebih baik daripada minta maaf, yaitu memaafkan. Dan kalau berbicara tentang Al-Quranul Karim, justru perintahnya adalah memberi maaf. Nah, sebagaimana yang tadi juga disampaikan, bahwa yang terbaik belum tentu. Ada saudara-saudara kita yang dulu pernah berbuat salah, hari ini mereka berani minta maaf, belum tentu. Belum tentu mereka berani untuk datang mengakui kesalahannya, belum tentu. Tetapi bayangkan, jika kita semua yang hadir di sini tanpa terkecuali meniatkan dengan tulus, dengan ikhlas untuk memaafkan semua saudara kita, siapapun mereka, maka bayangkan, selesai sudah semuanya. Kita benar-benar bisa menjadi satu hati, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya sinergi untuk menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan. Di dalam bahasa agama, keberlanjutan atau keberlangsungan itu sering diistilahkan dengan keberkahan. Berkah itu biasanya definisinya adalah al-khairul ladzi yatazayad, kebaikan yang terus berkesinambungan, kebaikan yang tidak pernah berhenti, sustainability. Kita selalu berbicara tentang itu. Maka mungkin teman-teman, rekan-rekan pernah dengar jangan sampai jadi mantan ustadz, ya kan? Tapi nggak apa-apa jadi mantan preman. Ya, jadi sebaik apapun kita, kalau ternyata kebaikan itu hanya bertahan untuk waktu tertentu, sifatnya terlalu temporer, itu bukanlah kebaikan yang membanggakan. Orang tua yang hebat, orang tua yang sanggup lama menjadi orang tua, benar-benar sayang kepada anaknya, mampu mendidik anaknya, dan begitu seterusnya. Kita harus bertahan untuk bisa selalu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang terus pribadi yang selalu hadir untuk bisa memberi maaf, dan yang tidak kalah pentingnya sebagai pribadi yang hebat di masa-masa ujian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad menitip pesan, al mu'minul qawi ahab ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Dan tadi sempat disinggung soal ujian. Ada hal menarik yang juga disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu pernah menyampaikan begini, hari ini, kata beliau, dan ketika beliau mengucapkan kata-kata hari ini, itu adalah ucapan yang diucapkan 1400 tahun yang lalu, lebih 15 abad yang lalu. Hari ini terasa berat, dan beliau mengatakan hari esok akan terasa lebih berat. Dan kita semua paham betul tentang prinsip itu, bahwa makin besar resiko, makin besar tantangan, berarti juga makin besar peluang, yang itu berarti makin besar kesempatan untuk meraih keuntungan. Maka pesan penting dari Idul Fitri kali ini, selain yang pertama, kita harus berani untuk evaluasi diri, siapapun kita, sebaik apapun, sehebat apapun capaiannya, pasti ada hal yang terlewat yang jika diperbaiki kita bisa jauh lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, tidak ada alasan sedikit pun untuk menyimpan dendam, marah kepada siapapun. Saya sering mengatakan kepada teman-teman itu, konsepnya sederhana sebenarnya. Sehebat-hebatnya seseorang menyimpan dendam, apakah dendamnya akan menghantarkannya menuju surga? Enggak sama sekali. Tetapi mereka yang mudah untuk mengayunkan langkahnya kelak di akhirat masuk ke dalam surganya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah mereka yang mudah sekali memaafkan. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk terus menjaga keberkahan ini, agar kebaikan ini tidak pernah berhenti, bersinergi, berkolaborasi, persis sebagaimana yang disampaikan Allah SWT dalam Al-Quranul Karim, Al-Ma'idah ayat 2, wanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan bekerja sama untuk hal-hal yang buruk dan berbuat dosa. Ketika disampaikan bekerja sama untuk hal yang baik dan ketakwaan, maka termasuk bekerja sama dalam konteks perasaan, lagi-lagi satu hati. Terakhir pesan Nabi SAW, ala wahia al-qalb. Jadi semuanya akhirnya tentang hati. Benar, tentang hati, qalb. Semua keputusan akan dibuat di sana.
Semua kebijakan walaupun diproses oleh pikiran, pada akhirnya akan diputuskan oleh perasaan. Maka begitu kita berada dalam satu rumah yang di sini diberi nama dengan rumah Astra Honda Motor, maka idealnya kita yang berada di bawah satu atap ini, kita memiliki hati yang sama, seperasaan. Itulah yang kelak akan menentukan, perasaan itulah yang kelak akan mengarahkan kita berbuat baik atau kita tidak bisa berbuat baik. Terakhir, Bapak Ibu yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa berkumpulnya kita di sini sebenarnya sangat istimewa. Di saat ujian itu terasa sangat berat di semua lini kehidupan pada hari, kan bukan hanya di tanah air, tapi di seluruh bagian muka bumi, di seluruh pelosok bumi, siapapun pasti harus menghadapi ujian hebat. Maka kita ingin yang pertama berterima kasih kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, atas nikmatnya kita sehat, kita masih hidup, bangsa kita masih aman, kita masih bisa beraktivitas maksimal. Jangan lupa dengan apa yang dipesankan Allah itu, la in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur Allah tambah. Jadi kata kuncinya ada pada kata terima kasih. Dan jangan lupa Nabi menjelaskan ayat ini dengan mengatakan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang nggak bisa berterima kasih kepada manusia, maka mereka belum bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka pertama kita ingin berterima kasih di momentum ini. Allah Tuhan yang Maha Kuasa pasti melihat kita, pasti menyaksikan kita semuanya di sini berkumpul untuk bersama-sama bersyukur atas semua nikmat yang diberikan. Apapun kita tetap bahagia. Kita masih memiliki yang tadi disebut sawah ladang kita yang saat ini sangat terlihat subur. Dan kemudian yang kedua, kita juga bermunajat kepada Allah SWT. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk bertahan, bukan sekedar bertahan untuk menghadapi ujian, tetapi bertahan untuk menangkap setiap peluang keberhasilan. Insya Allah kita awali doa kita dengan mohon ampun kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ampuni kami ya Allah. Kemudian kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mudahkanlah hidup kami ya Allah, ringankanlah ujian kami ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah, tanamkanlah dalam kepribadian kami kemampuan untuk mudah memaafkan ya Allah, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang berintegritas ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kredibilitas dalam menjalankan semua peran kehidupan yang Engkau amanahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah kehidupan kami. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk selalu memaafkan kesalahan saudara kami sebesar apapun itu ya Allah. Ya Allah, termasuk doa terpenting kami pada hari ini ya Allah, berhasilkan majukan perusahaan tempat kami bekerja ya Allah, PT Astra Honda Motor ya Allah. Berhasilkan ya Allah, hebatkan, kuatkan dalam menghadapi semua tantangan, dalam menghadapi semua ujian ya Allah. Yang terakhir, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengampun, kami tahu kami berkumpul di sini bukanlah sebagai orang-orang terbaik-Mu. Kami sadar kami melakukan banyak kesalahan. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Berikanlah kami yang terbaik, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ali Judifar LCMA atas tausiah yang disampaikan dan doa yang telah disepanjatkan. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan manfaatnya. Amin. Dan dapat diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pekerjaan kita. Amin. Baik, untuk acara berikutnya, acara foto bersama, kami mohonkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk tetap di tempat duduk
karena kita akan ada sesi foto bersama dengan fotografer yang ada di podium. Kepada panitia untuk bisa memandu dan membantu, dipersilakan. Boleh pose satu hati kepada rekan-rekan sekalian. Yang depan yang bisa. Cukup fotonya? Kami mohon sekali lagi, sudah cukup untuk foto duduknya, dan kami mohon untuk direksi segenap bisa berdiri. Segenap direksi kami mohon untuk bisa berdiri. Silakan Pak Ustadz. Satu hati untuk kita semua. Terima kasih. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya mari kita saling bersalam-salaman dengan tujuan untuk saling memaafkan dan mempererat saling silaturahmi. Dilanjut dengan Bapak Ibu tamu undangan, dipersilahkan maju untuk bersalam-salaman dengan cara seperti ini. Silakan kepada Bapak Ibu direksi tamu undangan untuk bisa di depan. Baik, akhir kata dari kami pembawa acara, saya Mohadi dan saya Mahfud Saifuddin. Mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Atas nama MC dan panitia yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggara acara pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bulan lamanya berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri bahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari seluruh penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng, selop sepatu terompek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Akibatnya tenteng, selop sepatu terompek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Kepada para panitia kami mohon kesediaannya untuk kumpul bersama, kita foto bersama dulu dengan para direksi. Kepada para panitia dari Pelan Pegasan, kita kumpul dulu yuk, foto bersama yuk sebentar. Ayo yuk.
Yuk kepada seluruh